Pada saat Bang Rama buka mata, Bang Rama lihat ada dua kuntilanak yang bentuknya samar-samar gitu lah, Wak. Tinggi besar. Yang satu melotot, yang satu meringis. Lihat ke arah Bang Rama. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, di malam Jumat ini aku akan kembali menceritakan atau membagikan cerita horor dari pengalaman pribadi Wak sekalian. Dan gak kerasa udah sampai part 23, Wak ya. Makasih kali buat kalian yang udah sempat mengirimkan email ke kami semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan mau berbagi pengalaman horor pribadi kalian kepada kami supaya kami bisa menambahkan koleksi cerita horor kami ya kan. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah Wak sebelumnya, langsung aja cus ke playlist Wak ya, cari kisah horor Wak, ada tuh part 1 sampai part sekarang. Dan di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor tentang perjuangan seorang anak dan ibu dalam menghadapi teror pesugihan, Wak, yang menegangkan kali dan pastinya seram kali ini. Kalian harus tonton video ini sampai habis. Selain untuk nambah kisah horor kalian, Wak, dari kisah ini juga bisa mengajarkan kita hati-hati dalam memilih teman, Wak. Tapi ini udah lama aku nggak mentapi di video aku ya kan. Sebelum masuk ke kisahnya, aku mau nanya nih buat Wak yang cewek, pasti kalian tahu kan brand make up Moko Moko yang waktu itu sempat hits dan viral kali, Wak, dengan make up saset mereka tuh. Kalau kalian yang sering ke Indomaret pasti tahu ya kan. Nah sekarang, Wak, kabar baiknya mereka udah rebranding, Wak, dalam bentuk pergantian logo, identity yang lebih simple, no fuss, no drama gitulah. Dan yang pastinya dengan produk-produk baru mereka. Jadi nggak maskara lagi, Wak. Nih ya contohnya ya, udah ada highlight dan concealernya, Wak, dan juga blush on, Wak. Jadi udah nggak maskara lagi aja. Yang aku liatin ya varian-varian baru mereka ya. Kita mulai dari Glow Up Cushion Blushnya dulu, Wak. Jadi, Wak, perona pipi dalam bentuk cushion ini mereka ada 3 varian. Yang pertama ada Violet Desire, Wak, warna reddish brown gitulah. Terus yang kedua ada Sunrise Kiss, ini yang lagi aku pakai sekarang, dan Flamingo Tulle, Wak. Warna ini agak pink-pink gitu ha. Dan semua Glow Up Cushion Blushnya Moko Moko ini pigmented kali dan mempunyai tekstur yang ringan, memiliki efek kelembapan, memberikan kesan wajah yang merona secara alami, Wak. Dan tekstur creamy-nya yang ringan tidak mudah bergeser saat diratakan. Kalian tengok nih. Dan tenang aja, Cushion Blushnya Moko Moko ini cocok untuk segala jenis dan warna kulit wanita Indonesia. Terus berikutnya ada Cushion Highlightnya, Wak. Bentar. Jadi kayak highlighter tube gitu loh, Wak. Dan mereka ada 2 varian. Yang pertama ada Lily Champagne. Ini cocok untuk kalian yang memiliki kulit natural dan cool undertone gitu, Wak, karena shade-nya ini dapat memberikan hasil cahaya wajah yang lebih cantik dan natural. Dan yang kedua ada Cooper Rose. Yang aku pakai sekarang ini, Wak, cocok untuk kita yang memiliki kulit natural dan warm undertone gitu. Karena shade-nya berkilau kayak golden brown gitu loh, Wak, yang siap digunakan untuk sehari-hari. Dan yang jelas, Wak, Glow Up Cushion Highlight Moko Moko ini selain dapat memberikan hasil cahaya wajah yang cantik dan natural, tekstur cairnya juga membuatnya sangat mudah untuk diratakan dan long lasting pula, Wak, hingga 8 jam pemakaian. Dan yang terakhir ada Glow Up Cushion Concealer. Terbalik. Ada 2 varian juga, Wak. Yang pertama ada Cinnamon Blend, cocok untuk kulit dengan undertone natural dan warm, Wak. Dan ada Butterscotch Tea yang aku pakai sekarang nih, cocok untuk kalian yang memiliki kulit cool atau fair dan natural undertone gitu. Dan yang jelas Glow Up Cushion Concealer dari Moko Moko ini, Wak, memiliki tekstur yang sangat ringan kali dan pigmented. Concealernya juga memiliki kemampuan coverage yang tinggi, Wak, kalian bisa lihatnya. Dan long lasting juga sampai 8 jam juga. Dan semua produk makeup Moko Moko yang kalian lihat tadi eksklusif hanya bisa didapatkan di Moko Moko official shop di Shopee, Wak. Harganya berapa, Nat? Harganya sangat affordable kali, Wak, yaitu start dari 99.000 aja. Kalian langsung boleh visit segera Moko Moko official shop yang ada di Shopee atau ke Instagram mereka di mokomoko_id, Wak ya. Atau biar gampangnya kalian langsung klik aja lah di description box di bawah. Selamat berbelanja dan terima kasih Moko Moko. Dan sekarang baru nih, Wak, kita masuk ke kisah dari teror pesugihan. Gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain ini datang dari Wawa aku yang minta disebut namanya Rama, bukan nama sebenarnya, Wak, karena untuk kebaikan Bang Rama dan keluarga ini. Dan Bang Rama ini, Wak, bakal bercerita kisah horornya 11 tahun yang lalu. Tepatnya waktu Bang Rama itu masih kuliah. Ya. Nah, kejadian ini, Wak, melibatkan keluarga dan teman Bang Rama juga. Jadi saksinya lumayan banyak ini. Nah, untuk nama tempat kejadian atau kota disamarkan. Pokoknya daerah Jawa Timur lah. Dan ada juga nama kampus, Wak, yang juga minta disamarkan. Oke? Nah, jadi, Wak, ceritanya waktu kuliah Bang Rama ini orangnya betul-betul supel kali lah. Dia cari teman sebanyak-banyaknya. Jadi kayak nggak difilter lah gitu sama dia. Mau itu teman kampus, teman luar kampus, semua dikawaninnya. Sampai suatu ketika, Wak, Bang Rama ini tiba-tiba deket lah sama salah satu orang dari luar kampusnya. Kita sebut aja namanya Firman ya.
Nah dari awal Wak sebenarnya Bang Rama ini udah agak curiga, agak aneh gitu lah sama si Firman ini. Entah kenapa Wak waktu itu, tapi nggak terlalu dipikirkan kali sama Bang Rama. Namanya juga anak muda ya kan, dan Bang Rama ini selalu ingat kata-kata mamanya untuk tidak pilih-pilih teman supaya tambah koneksi selama kuliah ini gitu. Nah singkat cerita Wak, temannya Bang Rama si Firman ini ngajak main Bang Rama untuk pergi main ke rumah salah satu temannya Firman. Kita sebut aja namanya Dio ya, buat main PS. Nah jadi si Firman ini punya kawan namanya si Dio. Nah Firman ini ngajak Bang Rama untuk main sama si Dio gitu ya. Nah rumahnya si Dio ini lumayan jauh Wak, dan kayak masuk-masuk gang gitu. Bang Rama juga lupa lah itu tepatnya di mana, karena posisinya Bang Rama itu naik motor boncengin si Firman. Jadi Firman yang ngarahin jalannya kemana gitu ya. Nah sampailah itu Wak di rumah Dio. Rumahnya Dio itu 2 tingkat. Lantai dasar dibuat salon dan lantai atasnya baru rumah si Dionya. Dan waktu itu Wak kondisi rumah Dio itu lagi kosong karena ibunya Dio yang punya salon itu lagi pulang kampung. Nah kondisinya Wak di lantai dasar itu di salon tuh gelap remang-remang gitu lah, padahal masih siang loh. Nah Bang Rama juga sempat nanya tuh sama Dio setelah berkenalan kan, kok rumah kau ini gelap kali? Kenapa horden di jendela ini pada ditutup semua? Terus si Dionya jawab, iya soalnya ibu aku kalau salonnya tutup pasti semua ditutup juga ini biar langganannya nggak pada datang gitu. Nah pada saat ini Wak Bang Rama sebenarnya udah agak takut karena ngerasa ada yang aneh aja sama rumahnya si Dio ini. Ditambah lagi kan Bang Rama nggak terlalu dekat sama si Dio kan kawannya si Firman. Terus kondisi rumahnya itulah yang seram kali gitu. Tapi ya udahlah ya. Bang Rama dalam hatinya masih positif thinking Wak. Dahnya si Dio ngajak lah itu mereka naik ke lantai 2 buat main PS. Nah sesampainya di lantai 2 Wak kondisi tetap gelap remang-remang juga. Tapi waktu itu PS sama TV udah nyala jadi agak terang lah gitu. Ada juga memang sinar matahari yang masuk dikit kali. Entah ngapa ya kan siang-siang bergelap-gelapan orang ini. Tapi udahlah dilupain lagi tuh sama Bang Rama. Mereka lanjutlah main PS sampai maghrib Wak. Nah pada saat maghrib ini mama Bang Rama telepon, Ram kamu di mana kok belum pulang? Masih di kampus? Perasaan mama nggak enak ini nak. Pulang ya, mama sendirian di rumah kata mama Bang Rama. Wah iya mah ini bentar lagi Rama balik kata Bang Rama kan. Udahlah tuh Bang Rama izin lah sama mereka buat pulang gitu kan. Terus dia nanya sama si Firman, yuk Man balik. Duluan aja lah kamu, aku masih mau main PS katanya. Nanti biar aku pulang diantar Dio kata Firman. Ya udahlah Bang Rama nggak ambil pusing kan, dah siap-siap balik. Diantar sama Dio ke bawah Wak. Ternyata waktu Bang Rama ini mau pulang, pas kali mamanya si Dio ini baru pulang ke rumah juga. Ya Bang Rama nengok mamanya ngucapin salam lah, Assalamualaikum tante. Pergi dia mendekat terus disalimnya mama Dio kan, memperkenalkan diri, halo tante saya Rama, tadi habis main PS sama Dio dan Firman juga, tante ada di atas. Ini sekalian saya mau pamit pulang tante, udah maghrib mau balik. Nah si tante ini Wak cuma diam aja, dia ngeliatin Bang Rama dari kepala sampai ke kaki gitu. Dia nggak jawab apa-apa salam dari Bang Rama barusan itu Wak, tapi tetap diterimanya salimnya tangan Bang Rama. Gitulah. Terus tiba-tiba Wak mamanya Dio ini malah suruh Abang Rama minum air putih dulu sebelum balik. Kamu minum air ini dulu ya, perjalanan pulang kamu jauh kata mamanya. Bang Rama nggak mikir aneh-aneh sama sekali nih Wak ya pada saat ini. Udahlah diminumnya aja air dari mamanya si Dio. Takut nggak sopan kalau ditolak ya kan. Dah tuh udah selesai barulah Abang Rama ambil helm, dia balik lah ini ke rumah. Nah karena Bang Rama lupa pada saat itu jalan keluar dari gang itu Wak, Bang Rama ini memang agak lama di jalan Wak. Karena memang terus berkonsentrasi nih buat ingat-ingat jalan keluar ke jalan besarnya itu. Karena tadi nunjukin jalan si Firman nggak ikut. Sempatlah dia tanya sama orang-orang yang dia jumpai kan. Sampailah akhirnya Bang Rama ini berhasil Wak keluar jalan besar. Nah karena perjalanan balik ke rumah ini jauh kali ya kan, Bang Rama sempat bengong lah waktu sambil nyetir. Nah di sini Wak baru Bang Rama sadar sesuatu. Kalian sadar nggak apa? Kok mamanya Dio tahu ya kalau rumah aku jauh? Kamu minum dulu air ini. Kan perjalanan pulang kamu jauh, ya kan? Padahal Bang Rama nggak ada bilang loh kalau rumah dia ini di mana gitu sama si tante. Tapi ya udahlah waktu itu Bang Rama juga mungkin tuh perasaan aku aja. Lanjut jalan lagi. Udah tuh sampailah rumah. Nah terus Wak beberapa hari setelah kejadian main PS itu sama ketemu si tante Dio ini, tante Dio mama Dio ini, entah kenapa Bang Rama ini mulai mimpi horor gitu Wak. Tapi Bang Rama nggak ambil pusing. Bang Rama nganggap ya udah itu mimpi biasa. Tapi mimpi ini Wak terus-terusan sampai 3 hari 3 malam. Nah dari sinilah Bang Rama mulai mikirin sebenarnya apa sih yang aku mimpiin ini. Diingat-ingat lagi sama Bang Rama ya kan. Kadang kan gitu kita kalau mimpi seram besoknya lupa tuh kita mimpi apa gitu kan. Nah itu Bang Rama diingatnya lagi, mimpi apa? Kok 3 hari ini mimpi aku nggak enak terus. Sampailah akhirnya dia mulai mengingat mimpinya itu. Jadi ternyata di mimpi itu Bang Rama ini lihat ada orang di luar pagar rumahnya. Dia diam aja sambil lihat ke arah kamarnya Bang Rama. Dan seolah-olah dia ini kayak lagi nunggu Bang Rama atau nyariin Bang Rama gitulah. Dan FYI juga Wak, kamarnya Bang Rama ini posisinya paling depan di rumah dan dari jendela itu bisa langsung nengok pagar. Dan Bang Rama nggak sendirian di kamar. Bang Rama ini sekamar sama kakaknya, jadi ada 2 kasur gitu karena kamar lumayan besar katanya biar hemat listrik kata mamanya. Dah kan baru ingat dia tuh, oh iya aku mimpi kayak ada orang ngamatin aku lalala nahahi. Nah setelah kejadian mimpi ini Wak, Bang Rama ceritalah sama kakak sama mamanya kan. Maka Rama kok selalu mimpi kayak gini-gini ya, diceritain loh itu semua. Dan mama kakaknya pun suruh ya udah Rama perbanyak lagi sholatnya, nggak ada apa-apa kok, itu banyakin aja sholat kok ya. Tapi Wak Bang Rama nggak cerita sama mama dan kakaknya kalau dia ini pernah
pernah main ke rumah Dio. Karena Bang Rama pikir ya nggak ada sangkut pautnya ya kan. Udah lah tuh. Dan setelah mimpi berturut-turut inilah Wak, Bang Rama tuh udah mulai ngerasa kayak keganggu. Bang Rama ini kayak ngerasa ada yang ngeliatin Bang Rama waktu Bang Rama mandi. Terus waktu Bang Rama di dapur sendirian malam-malam kayak ada suara gitu. Atau pas Bang Rama di kamar kayak ada bayangan yang lewat gitulah di luar jendela. Nah jadi Bang Rama ini mulai ngerasa risih dan aneh sama diri Bang Rama sendiri. Karena apa? Bang Rama jadi sering bengong Wak. Sampailah saatnya waktu Bang Rama ini ngampus Wak. Bang Rama ini punya kawan dekat, kita sebut aja namanya Mbak Diah ya. Nah selesai kelas Wak, Mbak Diah tuh nyamperin Bang Rama. Terus bilang, "Ram, aku mau ngobrol bentar," katanya. Dia cari Wak tempat agak sepi gitu di pinggir taman. Terus Mbak Diah ini nanya, "Dek, Mbak kok sekarang ngelihat kamu auranya kayak serem gitu ya? Kayak hitam gitu. Gak kayak dulu yang terus ceria, happy terus. Auramu udah gak secerah dulu." Nah karena Bang Rama ini tahu backgroundnya Mbak Diah ini memang istilahnya kayak bisa ngerasain kayak gitu-gitu lah Wak. Bang Rama mulai percayalah, apa jangan-jangan dia beneran bisa nengok ya kayak indigo gitu. Karena kok tahu sebenarnya aku nih lagi ngerasa ada gangguan gitu. Bang Rama akhirnya nanya, "Mbak, emang menurut kamu kenapa Mbak aku kayak gini?" "Aku juga gak tahu sih kenapa Mbak, tapi aku ya gak ngerasa apa-apa ya kayak biasa aja kok Mbak. Aku tetap ceria-ceria aja." Masih ditutupin nih sama Bang Rama Wak. Nah Mbak Diah ini jawab lagi, "Kamu perbanyak sholat ya. Kamu nggak pernah sholat ya. Mama kamu itu loh didengerin sholat." Nah di sini Wak Bang Rama akhirnya mulai percaya lagi. Dari mana Mbak Diah ini tahu kalau Mama Bang Rama nyuruh Bang Rama ini sholat terus padahal juga nggak pernah dilakuin gitu sama Bang Rama. Akhirnya Bang Rama coba bilang, "Ah iya Mbak. Iya nanti saya sholat." Langsung dia pergi Wak sholat asar di kampus itu langsung. Nah tapi sebenarnya Wak ya nggak cuma di rumah aja gangguan yang dirasain sama Bang Rama ini. Di kampus pun Bang Rama sering ngeliat kayak ada bayangan lewat lah gitu. Atau Bang Rama entah kenapa tiba-tiba merinding. Dari situlah mulai Bang Rama tuh nggak berani lagi nongkrong di kampus itu sampai sore. Udah mulai tuh jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Tahu kalian? Kuliah pulang kayak aku dulu. Biasanya dia nongkrong sampai sore. Entah kenapa gara-gara nggak nyaman dia di kampus kupu-kupu deh. Dah tuh ya. Kan jadi Bang Rama sering di rumah aja nih Wak. Nah di saat Bang Rama ini sering di rumah ini, pastilah Bang Rama ini kayak ngerasa bosan lah gitu kan. Terus kayak kepikiran, seru nih aku kalau main PS gitu. Nah waktu itu Wak Bang Rama ini pengen nanya sama si Firman nama game yang dimainkan di rumahnya si Dio itu apa dulu tuh Soalnya memang seru kali memang katanya Wak. Ya udah Bang Rama chat lah si Firman, waktu itu masih zaman Line. "Man apa kabar? By the way game PS yang di rumah Dio tuh apa judulnya?" "Suntuk nih aku bosan di rumah terus," kata si Bang Rama. Nah Firman jawab, "Kenapa kamu di rumah terus? Ayolah kita main. Aku mau ke Batu Malang. Ikut yuk sama Dio juga. Daripada main PS tok," kata Firman. Nah Bang Rama yang waktu itu mikirnya, seru juga ya kalau aku pergi ke Batu, cari udara segar gitu sekalian aku refreshing kan. Suntuk pula aku di rumah kejadian-kejadian horor kayak gini, kata Bang Rama. Diain lah sama Bang Rama, "Oke, aku ikut ya." Pilih Bang Rama ini izin ke mamanya kan. Nah awalnya Wak mamanya Bang Rama ngebolehin karena memang alasannya Bang Rama ya biar lupa atau refreshing sama kejadian-kejadian horor di rumah ya kan. "Bang Rama ke Batu ya Ma?" "Oh ya udah pergilah Nak. Sama teman kamu yang mana?" kata mamanya kan. "Sama Firman Dio mah." "Hah? Firman Dio mana?" "Ada temannya Rama di luar kampus." Hah? Jadi bukan teman kampus kamu?" "Bukan Mah. Nggak boleh, nggak, jangan pergi, nggak enak perasaan Mama." Nggak usah, nggak ada pergi, nggak ada cerita aku pergi ke Batu ya Rama." Langsung nggak dibolehin sama mamanya waktu tahu anaknya ini mau pergi sama kawan yang bukan dari kampusnya. Agak heran memang Bang Rama lah, bukannya Mama bebas-bebasin aja aku pergi sama kawan-kawan aku dari manapun, kok tiba-tiba gini Mama aku ya. Tapi ya udahlah gara-gara Bang Rama ini memang patuh kali sama Mama ya. Dia bilang lah sama Firman sama Dio kan, "Aku nggak bisa ikut, nggak dibolehin sama mamaku." "Ya udah nggak apa-apa, tapi kita ketemuan dulu ya sebelum kami berangkat. Nanti kita ketemuan di KFC lah gitu, kita kumpul bentar lah, kan lama kita udah nggak ketemu ya kan." Jadi walaupun memang Bang Rama ini nggak ikut ke Batu Wak, tetap diajakin ketemuan dulu nih sama Firman dan Dio sebelum berangkat. Dah akhirnya beberapa hari setelah itu Bang Rama pun samperin lah Firman sama Dio, dan janjian ketemuannya waktu itu udah lumayan sore Wak, sekitar jam 5 sore. Nah sampai di sana Wak di KFC itu nggak terjadi apa-apa pertamanya. Mereka ngobrol-ngobrol biasa lah sambil cerita plannya si Firman sama Dio dan kawan-kawan itu nanti di Batu mau ngapain aja. Sampailah tiba waktunya maghrib. Nah Bang Rama dia udah mulai ngerasa nggak enak Wak, karena mereka waktu itu duduknya di area outdoor memang. Tiba-tiba mereka semua tuh kayak ngerasain ada angin yang lewat gitu di samping mereka. Kayak ada orang lewat gitu Wak, tapi nggak ada apa-apa. Nah Bang Rama tanyalah sama Firman sama Dio kan, "Kalian barusan ngerasain nggak sih kayak ada yang lewat, kayak ada angin gitu loh sebelah kanan kalian?" Nah Firman Dio diam dan mengiyakan omongannya Bang Rama. Terus Wak pas itu juga datang telepon masuk ke handphonenya Bang Rama dari siapa? Mbak Diah. Diangkat sama Rama kan. Mbak Diah ngomong, "Dek kamu di mana?" "KFC Mbak." "Kenapa?" "Pulang oh Dek, pulang oh. Aku tiba-tiba kok kepikiran kamu ya wes. Gak usah aneh-aneh, udah maghrib pulang oh." Nah Bang Rama bingung lah kan Wak. Ya iya ini aja katanya Mbak Diah. "Ya Mbak, saya bentar lagi aku balik." "Pulang oh sekarang Dek." "Yo."
tek matikan. Dah. Nah waktu itu Bang Rama ini sebenarnya masih pengen ngobrol sama Firman sama si Dio ini. Jadi Bang Rama tuh tetap ngelanjutin dulu lah ngobrol bentar sebelum akhirnya mereka berangkat ke Batu gitu maksudnya. Dah selesai Mbak Dia telepon, mereka lanjutin ngobrol lagi. Tiba-tiba si Dio nawarin, Ram, kamu ikut aja yuk, Bok bilang sama mamamu kamu tuh ketiduran di tempat aku. Kami juga kan gak nginep di Batu. Nanti paling jam 2-an udah sampai di rumahmu kok. Toh kamu gak nyampe subuh juga. Biasalah anak muda dimarahin orang tua, wes biasa. Takut amat sih, kata Dio. Nah Bang Rama digituin bukan makin yakin dan makin kerayu sama si Dio, makin gak mau ikut. Nah karena bagi Bang Rama ini udah agak mencurigakan ini. Dan kalian tahu tiba-tiba Mbah Huti, neneknya Bang Rama yang dari Jakarta, nelpon Bang Rama. Ram, kamu lagi di mana nak? Lagi main Mbah, lagi makan KFC gitu. Oh alah Mbah kangen. Tadi habis sholat maghrib kok kebayang kamu ya nak. Kamu udah sholat belum? Belum Mbah, nanti ya waktu udah di rumah katanya. Ya udah pulang oh nak, sekarang pulang ya katanya. Iya Mbah, bentar lagi Rama balik katanya. Dah dimatikan lagi telepon Mbah Huti. Karena udah ada 2 orang yang out of the Sudan dan gak biasanya nelpon dia ini sama-sama nyuruhin Bang Rama pulang. Bang Rama akhirnya betulan balik, langsung pamit dia sama Dio Firman. Dah ya balik aku. Kamu yakin kamu gak mau ikut? Gak, aku mau pulang. Dah aku pulang ya, hati-hati ya kalian. Kata dia ke Firman Dio. Udah ditinggalkan lah itu kawannya kan, tetap gak jadi berangkat nih untungnya. Udah lah tuh bubar nih ya. Nah pas sampai di motor, pas mau pakai helm nih mamanya Bang Rama lagi yang nelpon. Nah diangkat lagi sama Rama. Rama kamu di mana sih? Udah maghrib ini, ditelepon juga dari tadi nggak ngangkat. Dimarahin sama mamanya bingung Bang Rama. Kenapa pula mama ini tiba-tiba nelpon marah-marah ya kan? Biasanya aku balik juga malam-malam nggak ada dimarahin. Paling cuma diingetin aja, dan dari tadi nih loh nggak ada telepon dari mama yang masuk. Gimana ceritanya ini? Kok aku bisa dibilang nggak ngangkat telepon? Bang Rama jawab lah, apa sih mah? Orang nggak ada kok telepon dari mama. Iya ini aku mau pulang mah. Udah mau jalan ini. Pasti tadi mama habis ditelepon Mbah Huti ya suruh Rama pulang katanya. Bang Rama jawab lagi. Mbah Huti emang nelpon kamu? Ada apa sih Mbah? Gak ada kok, mama nggak ada ditelepon sama si Mbah. Udah nanti aja ceritanya. Kamu sekarang pulang. Perasaan mama udah nggak enak Rama. Tolong kau balik ya Rama. Marah lagi mamanya Udah lah tuh balik lah betul Bang Rama ini Nah di perjalanan nih ya. Memang Bang Rama pada saat itu ambil jalan pintas gitu lewat kampung dikit lah biar lebih cepat sampai ke rumahnya Bang Rama. Karena Bang Rama juga takut sebenarnya. Iyalah kepikiran lah kenapa semua orang telepon dia ya kan suruh balik. Dan semuanya pada bilang perasaan pada nggak enak. Nah tiba-tiba Bang Rama merinding lagi Terus tiba-tiba di perjalanan Bang Rama tuh kayak ngelihat ada sekelebat kain warna putih berkibar gitu kayak ketiup angin dari pinggir jalan gitu dekat pohon. Nah waktu itu Bang Rama pikir mungkin ini apa spanduknya pecel lele, tau kalian kan? Spanduk pecel lele yang lepas nih. Tapi ternyata pas makin dekat ke arah kain itu, dan ketebak itu apa kan? Betul. Ternyata itu baju dari perempuan yang tinggi besar, mukanya ketutup rambut Bang Rama nengok langsung dikebut sama Bang Rama sambil baca doa ya kan sepanjang jalan. Sampai di rumah Bang Rama gedor-gedor gerbang pagar rumah ya kan. Mama buka mama. Panik Udah mama buka, pas masuk ke rumah Bang Rama langsung lah cerita semuanya. Dari dia ditelepon Mbak Dia, Mbah Huti, terus mamanya nelpon sampai kejadian Bang Rama lihat perempuan segede kali itu Dan gak kerasa pada saat itu Bang Rama cerita sampai nangis nangis. Karena Bang Rama nih kayak stres sekali rasanya Kenapa kok hidup aku nih kayak diteror kali ini. Sementara Bang Rama seumur hidup gak pernah lihat yang namanya hantu, setan atau kejadian horor sama sekali, gak ada, lempeng hidupnya. Itulah yang buat Bang Rama tuh shock kali, takut. Ada apa ini? Akhirnya mama Bang Rama pun ngajak Bang Rama, udah yuk nak kita sholat berjamaah langsung. Dan setelah itu mereka makan malam dan ya udah Bang Rama tidur. Nah mulai malam ini Bang Rama selalu dimimpikan lagi selama seminggu berturut-turut ada kuntil anak di gudang rumahnya lagi liatin kamarnya Bang Rama dan selalu melihat Bang Rama. Itu dalam mimpi ya. Dan terus setiap kali Bang Rama kebangun dia selalu kayak ketindihan. Tapi untungnya selama Bang Rama ketindihan waktu itu Bang Rama nggak ada diliatin sosok yang aneh-aneh. Kayak si Kunti itu cuma muncul di mimpinya Bang Rama aja Dan tiap kali udah lepas dari ketindihan di malam itu sumpah demi Allah kata Bang Rama selalu refleks gitu loh ngeliat ke arah jendela kamar. Dan Bang Rama ngeliat kayak ada mata yang lagi ngintipin dia. Nah karena posisinya pada saat itu Bang Rama udah mulai nggak kuat, padahal udah rajin sholat 5 waktu, tapi terus dimimpikan aja sama setan itu Bang Rama minta tolong lah sama mamanya, mah tolong tidur sama Rama, tidur sekasur gitu Udah capek Bang Rama setiap malam kayak diteror gini. Dan selama seminggu ini juga Bang Rama sering dibuat linglung. Di kampus juga nih yang nggak pernah masuk materi dari dosen tuh Sampai Bang Rama bilang ya kalau misalnya ingat masa-masa ini tuh kayak traumatik kali gitu loh. Masih kebayang jelas capek batin dan stresnya gitu kata Bang Rama. Mungkin sebagian di antara kalian ada yang bilang lebay kali kok, cowok kok letoy kali. Mungkin ya. Wewa nih mohon maaf ya, kalian mungkin belum ngerasain diteror dengan cara tak terlihat ini kayak mana rasanya. Ada kawan aku pernah diteror kayak gini. Hampir sama persis. Emang gak diliatin nih, cuma dimimpiin, dibuat hawa gak enak, dibuat linglung kayak gitu. Capek
Aku aja nengoknya capek, apalagi dia yang ngerasain ya kan. Jadi jangan takabur kalian ya. Udah lanjut lagi. Sampai akhirnya Bang Rama ini ada satu kelas lagi sama Mbak Diah. Nah Bang Rama ceritalah sama Mbak Diah kan. Bang Rama bilang kalau dia ini udah gak kuat lagi. Mbak, kamu inget gak pernah bilang ke aku auraku gelap? Sekarang gimana Mbak? Aku udah gak kuat Mbak. Kok kayaknya aku nih ngawang gitu loh Mbak. Kayak pikiranku nih selalu gak fokus. Mbak Diah jawab, Dek, aku sebenarnya nggak boleh cerita ini. Tapi karena kamu orang yang baik dan aku udah nganggap kamu kayak adik aku sendiri, aku ceritain ya. Tapi terserah kamu mau percaya atau enggak. Oke Mbak, apa? Jadi gini Mbak, ini ceritanya Mbak Diah. Mbak Diah pula, Mbak Diah. Jadi gini deh. Kamu itu ketempelan. Lebih tepatnya kamu ditempelin. Ada orang yang mau niat jahat sama kamu. Nah orangnya ini perempuan, udah lumayan tua, ibu-ibu gitu. Dandanannya lumayan menor tapi cantik. Ini bahaya loh Dek. Kamu ketemu orang ini di mana? Bang Rama denger ini langsung shock, kaget, lemes, sedih. Karena apa? Karena Bang Rama langsung keinget perempuan udah lumayan tua, ibu-ibu, dandanannya lumayan menor tapi cantik. Itu siapa? Siapa Wak? Katakan dengan keras. Mamanya Dio. Karena ciri-ciri yang disebutin sama Mbak Diah itu memang sama persis sama perawakannya Mbak Dio Wak. Bang Rama pun nanya lagi, jadi Mbak niat dia sama aku nih apa? Terus kenapa aku harus ditempelin gitu? Maksudnya gimana Mbak? Mbak Diah jawab lagi Wak. Dia itu janda, biayain keluarganya sendirian. Dan dia suka sama kamu. Bukan suka pengen pacarin kamu ya Dek. Dia suka aja sama kamu karena aura kamu tuh bagus. Aku nggak tahu deh buat apa, tapi dia mau memperalat kamu dan ini ada hubungannya sama pesugihan. Kayaknya waktu kamu ketemu sama dia ini habis dari tempat pesugihannya. Dan yang aku lihat ada 2 kuntilanak yang disuruh tempelin kamu. Satu buat jaga di rumah kamu supaya rumah kamu itu panas. Satu lagi ikut sama kamu kemana aja. Buat lihat kapan kamu lengah, baru kamu diambil. Nah di sini Bang Rama yang ngedenger ini ya sedih kali rasanya Wak. Kenapa? Kok ada orang sejahat itu? Padahal Bang Rama nggak ada niat atau pikiran jahat sama sekali sama siapapun Wak. Udah mana baru hari itu juga kenal sama anaknya si Dio ya kan? Kok ya sampai Bang Rama ini mau diambil dalam artian ini kayak dicelakain. Dan mungkin Wak Bang Rama ini bisa dibuat jadi kayak gila atau jadi tunduk sama dia atau paling seramnya bisa meninggal. Kata Mbak Diah nih Wak ya. Terus Mbak Diah lanjut bilang lagi, Dek, yang di rumah sebenarnya dia diem aja nggak ngapa-ngapain. Dia ada di pojok rumahmu, di gudang deh kayaknya. Di gudang, sesuai dengan mimpinya Bang Rama. Ada cewek di gudang, kuntilanak di gudang tuh Wak. Nah ini Dek, kuntilanak di gudang ini sering gangguin mama kamu juga. Tapi syukurnya mama kamu ini kuat dalam sholat dan zikirnya. Nah karena dibilang udah ganggu mamanya Wak, akhirnya Bang Rama ini tanya lagi sama Mbak Diah, aku harus gimana Mbak supaya ini semua berhenti? Supaya dia udah nggak ganggu aku, nggak ganggu mamaku lagi Mbak. Mbak Diah simple. Dia cuma nyuruh Bang Rama dan sekeluarga besarnya untuk ngedoain Bang Rama. Harus disebut nama lengkap Bang Rama beserta bin ayahnya, bin kakeknya dalam doa. Terus juga Bang Rama harus puasa Senin Kamis tanpa henti yang waktu itu nggak tahu sampai kapan. Dan nih Wak ya, dengar itu semua Bang Rama dan Mbak Diah pun langsung lah balik ke rumah masing-masing. Pas nyampe di rumah, Bang Rama ceritain lah semua sama mama ya kan. Dan si tante atau mamanya Bang Rama ini juga mengiyakan bahwa si tante ini juga ngerasa seperti sudah diganggu juga. Contohnya waktu si tante sholat, kayak ada yang berdiri gitu di belakangnya dia. Terus tante dia juga sering ngelihat ada orang yang berlari-larian di dalam rumah padahal beliau lagi sendirian. Terus si tante juga ngerasa di rumah tuh kayak panas sekali hawanya. Dan juga sering Wak mimpi yang enggak. Mimpinya apa tuh nggak diceritain sama Bang Rama memang. Pokok mimpi yang enggak lah. Nah di situ Bang Rama sama si tante berdua ya sama-sama sedih Wak. Tapi mereka komitmen untuk lebih deketin diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta bantuan keluarga besar juga untuk ngedoain Bang Rama dengan sebut nama lengkap Bang Rama ya. Nah puncaknya adalah Wak di satu malam pas Bang Rama dan si tante udah tidur, ini si tante masih nemenin Bang Rama di kamar ya Wak ya. Bang Rama mimpi lagi. Dia mimpi ada kuntilanak yang di gudang itu Wak, lari nih ke kamar dia. Didobrak pintu Bang Rama. Waktu didobrak Bang Rama langsung kebangun dari mimpi ya. Terus apa? Ketindihan lagi. Dan pada saat ketindihan itu Wak, pada saat Bang Rama buka mata, Bang Rama lihat ada 2 kuntilanak yang bentuknya samar-samar gitu lah Wak, tinggi besar. Yang satu melotot, yang satu meringis melihat ke arah Bang Rama. Terus nih Wak ya, kuntilanak itu tunjukin kuku jari tangannya yang panjang, kelihatan juga runcing tajam itu. Dan si kuntilanak ini tusuk kuku telunjuknya ke kakinya Bang Rama. Ini udah nggak mimpi nih Wak ya, ini yang Bang Rama tengok. Walaupun memang masih ketindihan, tapi nengok deh. Gak bisa gerak. Dan setelah ditancapkan kuku itu di kaki Bang Rama, ketindihan Bang Rama selesai Wak. Bang Rama baru bisa bangun tuh. Nah kuntilanak itu hilang. Pas bangun nih teriak lah Bang Rama kan bangunin mamanya. Nangis lagi Bang Rama pada saat itu Wak. Karena memang Bang Rama gak pernah ngeliat sosok seseram itu. Dan suasana yang semencekam itu di hidupnya Bang Rama kan.
Sampai kayak gitu kali, ha? Kakak Bang Rama yang ada di kamar itu juga bangun juga, ketakutan juga pasti ya. Dan akhirnya diceritain lah itu kan sama mama sama kakaknya apa yang dia mimpikan dan apa yang dia tengok. Mama Bang Rama langsung ngecek telapak kaki anaknya. Dan betul wah, ada bekas kayak tusukan gitu loh, tapi nggak berdarah. Kayak kulit kita nih kalau abis ditusuk sesuatu gitu, ha? Tapi nggak sampai berdarah. Kalian tau kan kayak kalian ambil pensil runcing tusuk, jangan dalam kali tapi yang jelas sampai udah ada bekas kayak abis ditusuk pensil lah, kayak gitulah. Nengok itu semua Bang Rama, kakak sama mama langsung sholat berjamaah juga. Mereka langsung berdoa nih. Udah lah pada nggak bisa tidur malam itu, melek mereka sampai pagi. Udah ekstrim soalnya udah main PC, nggak asik. Dan kalau diingat lagi omongan Mbak Diah tuh benar kan, ada 2 kuntilanak, yang satu melotot, satu nyeringai. Diliatin betulan sak wujud-wujud Nah setelah kejadian itu Bang Rama makin rajin sholat. Puasa Senin Kamis nggak putus. Dan gangguan ini mulai perlahan udah selesai Dan sampai sekarang alhamdulillah Bang Rama udah nggak pernah lagi ngalamin kejadian horor sama sekali. Bang Rama jadi bisa makin dekat sama keluarganya. Keluarga sering kali teleponin Bang Rama cuma sekedar tanya kabar, selalu ingetin untuk sholat dan lain-lain. Bang Rama juga makin dekat sama teman-teman kampusnya, terutama Mbak Diah. Mbak Diah yang selalu ngingetin, "Dek, cari teman emang sebanyak-banyaknya, tapi tolong dipilih ya mana yang baik, mana yang jahat. Kamu harus lebih dewasa ya, Dek." Nah, ini belum habis nih ceritanya, belum. Kalian belum tahu kan kabarnya Dio sama Firman gimana? Nah jadi ya beberapa tahun kemarin Bang Rama nih ngobrol lagi lah sama Mbak Diah. "Mbak, aku baru berani cerita tentang hal ini lagi setelah sekian lama aku nggak mau bahas dan ingat lagi sama peristiwa itu. Karena setiap kali aku ingat aku betul-betul kayak ngerasa takut dan trauma kali sama kejadian itu, Mbak. Tapi Mbak, ada sesuatu yang belum kamu ceritain gak sih sama aku? Aku pengen tahu." Kata sih Bang Rama. "Loh kenapa kamu tanya gitu, Dek?" Kata Mbak Diah, "Ya aku cuma mau tahu aja." "Ya udah, kamu mau tahu apa?" "Gini Mbak, kenapa waktu itu Mbak tiba-tiba telepon aku suruh balik cepat? Ada apa Mbak?" Ya. Memang belum sempat diceritakan ini sama Mbak Diah, dan Bang Rama pun memang belum sempat juga nanyain ke Mbak Diah, mungkin karena takut kepikiran lagi ya kan. Akhirnya Mbak Diah pun menjawab, "Jadi waktu aku telepon kamu maghrib itu dan suruh kamu pulang itu, Dek, aku kayak ada yang ngasih tahu kalau kamu mau dicelakain. Mungkin Dek kalau kamu ikut berangkat sama mereka ke Batu waktu itu, kamu udah lewat Dek. Untung kamu masih nurut." Loh berarti Dio ada andil dong Mbak di kejadian aku ini. Emang dia maksa kali Mbak buat aku ikut ke Batu. Mbak dia jawab, "Mungkin ya Dek, tapi yang aku ingat kayaknya dia ini ada bawa sesuatu gitu di makanan dan itu titipan dari ibunya. Makanan itu akan nanti diberikan kepada kamu waktu kamu ikut mereka ke Batu." Jadi bisa dikatakan Dio ini pun mensupport mamanya untuk nyelakain si Bang Rama. Karena tuh kan Bang Rama bukan kawan dekat dia, kawan si Firman ya kan. Nah dia pujuklah si Firman itu buat bawa kawannya yang notabene-nya tidak Dio kenal untuk mensupport kebutuhan mamanya itu. Jadi kalau amit-amitnya nih si korban ini celaka, ya biar aja, aku kan nggak begitu kenal sama dia, nggak ada ikatan emosional lah gitu. Kayak dia dekat sama si Firman mungkin ya, dia kayak cup aja. Dan kalau kalian ingat dari awal sebenarnya juga kan Bang Rama ini udah curiga sama si Firman ya kan. Udah kayak feeling gitu loh, ada kejadian yang nggak enak ini. Betul kejadian. Jadi kayak mama Dio sama Dio versus mamanya Bang Rama sama Bang Rama. Tapi untunglah berkat doa, sholat terus, puasa terus, hal-hal jahat yang mungkin akan menimpa Bang Rama jadi dialihkan, jadi dibatalkan, di cancel langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Oke jadi itu tadi kisah horornya dari Bang Rama. Seramnya nggak kelihatan kali nih. Jadi teror setannya tuh bukan yang kayak menampakkan diri terus-terusan, enggak. Tapi yang diserangnya batinnya Bang Rama. Semoga Bang Rama dan Tante selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya Bang. Salam buat Mbak Diah Bang. Jadi yang bisa kita petik dari kisahnya Bang Rama ini, hati-hati kalau pilih teman ya. Memang baik berteman sebaik-baiknya, sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya. Tapi harus pilih-pilih juga. Ikutin insting sekali lagi, ikutin insting kalian. Kalau kalian udah ngerasa nggak betul ini, dia nih nggak betul, curiga aku sama itu, tinggalkan sudah sebelum kalian terlalu jauh nanti sama dia. Ya, semoga kita semua diberikan teman-teman yang setia dan tidak menjerumuskan ke hal-hal yang nggak baik ya, amin. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor nyata pribadi kalian, boleh langsung kirimkan ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sampaikan dengan rapi, sampaikan apa adanya aja dan kisah yang menyeramkan dan menegangkan yang menarik pasti akan aku up di video-video berikutnya ya. Oke jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video bye.